Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat ya dan tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 2 muatan pelajaran IPA tentang sumber energi dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, siswa mengetahui manfaat energi dan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, siswa mengetahui pemanfaatan energi alternatif. Dan tujuan yang ketiga, siswa mengetahui energi alternatif yang ramah lingkungan. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu sumber energi? Ya, sumber energi merupakan benda yang dapat menghasilkan energi. Nah, apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Energi pertama yang akan kita bahas yaitu energi matahari. Di dalam Al-Quran, surat Asy-Syams, ayat 1, Allah telah berfirman yang artinya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Ya, Masya Allah, Allah telah menciptakan matahari yang begitu besar dan memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kita. Matahari itu merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi, dan juga matahari sebagai sumber energi panas dan cahaya. Oleh karenanya, kita bisa merasakan hangat atau panas ketika matahari sangat terik, begitu ya. Dan juga bumi ini menjadi terang karena cahaya matahari yang begitu besar. Matahari memiliki manfaat yang sangat banyak. Dalam kehidupan kita sehari-hari, matahari mampu menguapkan air di permukaan bumi sehingga terjadi daur air. Jadi air di permukaan bumi itu akan menguap, kemudian berubah menjadi awan, dan awan tersebut kemudian akan turun menjadi titik-titik hujan. Nah, panas matahari juga dapat mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Cahaya matahari juga dapat menerangi bumi sehingga bumi ini menjadi terang. Manfaat matahari yang lain yaitu cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Nah, pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga surya biasa disingkat dengan PLTS. Selain itu, panas matahari juga dapat mengeringkan bahan makanan dan pakaian. Contohnya pada pengeringan ikan. Jadi proses pengeringan ikan menggunakan panas matahari. Manfaat matahari selanjutnya yaitu matahari mampu membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis apa sih? Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui suatu proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Jadi coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Jadi tumbuhan akan menyerap melalui akarnya akan menyerap air atau H2O dan juga menyerap karbon dioksida CO2 dari udara. Dengan bantuan sinar matahari, kemudian tumbuhan hijau tersebut di dalam klorofilnya akan mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Nah, oleh karena itu ketika kita berada di bawah pohon pada siang hari, kita merasakan sejuk, merasakan segar karena kita banyak menghirup oksigen.
Selain matahari, sumber energi yang lain yaitu air. Air juga memiliki manfaat yang sangat banyak. Manfaat air antara lain yang jelas untuk air minum. Air minum kemudian juga untuk mencuci piring, mencuci baju, untuk mandi, untuk sarana transportasi, juga untuk irigasi atau pengairan, dan juga untuk memasak. Sumber energi selanjutnya yaitu sumber energi angin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan pada kita di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 22 yang artinya, Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan. Angin itu apa sih? Ya, angin merupakan udara yang bergerak. Sehingga manfaatnya antara lain, angin dapat menggerakkan kincir angin. Sebagaimana digambar ya, tampak kincir angin. Manfaat lainnya, angin dapat menggerakkan kapal ya, kapal layar, sehingga kapal dapat berlayar di lautan. Manfaat lainnya, angin sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik yang menggunakan tenaga angin biasa disebut pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga bayu, yang disingkat PLTB. Manfaat angin selanjutnya, angin dapat menggiring awan dan terjadi hujan. Di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 57, Allah telah mengabarkan, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Jadi anak-anak, hujan itu rahmat dari Allah ya, maka ketika turun hujan, maka kita harus banyak bersyukur dan banyak doa. Memperbanyak doa-doa kebaikan ya nak. Nah, kita lihat pada gambar, jadi angin akan menggiring awan ya. Jadi awan hasil penguapan air yang ada di permukaan bumi. Misal ada danau, ada sungai, ada laut, airnya menguap menjadi awan, kemudian awan tersebut akan tertiup angin, akan digiring oleh angin ke satu tempat yang Allah kehendaki. Nah, kemudian di tempat yang telah Allah tentukan turun hujan, awan tersebut akan berubah menjadi titik-titik hujan, menjadi air hujan yang mengalir ke permukaan bumi kembali. Begitu. Nah, manfaat angin yang lainnya yaitu angin mampu membantu proses penyerbukan bunga. Nah, bunga-bunga yang ringan, mudah terbang, terbawa angin, maka bagian bunga benang sari ya, benang sari ini akan tertiup oleh angin sehingga terbawa jatuh pada kepala putik. Ya, terjadilah proses penyerbukan bunga. Setelah kita tadi belajar tentang macam-macam sumber energi atau energi yang ada di sekitar kita, nah kita akan mempelajari tentang perubahan bentuk energi. Ya, jadi energi itu bisa berubah bentuk. Ya, kita tidak bisa menciptakan energi atau menghilangkan energi, tetapi kita bisa merubah bentuk energi. Nah, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari apa saja ya? Nah, kalau kita perhatikan ya, alat-alat elektronik yang ada di rumah kita, yang biasa kita gunakan sehari-hari, benda-benda tersebut atau alat-alat tersebut memanfaatkan perubahan bentuk energi. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi gerak. Contohnya pada kipas angin, mixer, dan blender.
Nah, perubahan energi yang kedua contohnya pada energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya pada setrika, rice cooker, oven listrik. Kemudian, perubahan energi listrik menjadi cahaya terjadi pada lampu pijar dan lampu neon. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Contoh yang kelima, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya pada air terjun yang menggerakkan generator pembangkit listrik. Nah, ini gambar generator seperti ini ya, anak-anak. Berbentuk lingkaran, tabung lingkaran, kemudian ada air yang mengalir, maka tabung generator tersebut akan berputar, dihubungkan ke panel listrik gitu ya, nanti kemudian akan menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian yang keenam, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya pada baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Kemudian yang ketujuh, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contoh pada makanan yang kita makan ya sebagai sumber energi untuk tubuh, untuk berjalan, untuk berlari, untuk menulis ya, berbagai macam aktivitas kita. Nah, itu dari makanan atau energi kimia. Makanan itu merupakan mengandung energi kimia yang kemudian diubah oleh tubuh kita menjadi energi gerak, berbagai macam gerak ya. Ya, Nana tadi kita telah berbicara tentang energi listrik ya. Energi listrik banyak sekali kita gunakan tadi dengan alat-alat listrik yang ada di rumah kita, sering kita gunakan. Nah, bagaimana supaya aman? Jadi ketika kita memanfaatkan energi listrik itu aman untuk diri kita. Karena listrik itu berbahaya, bisa istilahnya kesetrum ya, kalau tidak tepat dalam menggunakannya bisa membahayakan diri kita, bahkan nyawa kita. Ya, oleh karena itu, bagaimana cara yang aman dalam memanfaatkan energi listrik? Ya, berikut ada petunjuk cara menggunakan energi listrik dengan aman. Nah, berhati-hatilah saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Jadi listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik supaya tidak tersengat aliran listrik. Pemakaian peralatan listrik yang salah juga dapat mengakibatkan kebakaran. Untuk mencegah hal tersebut, bacalah petunjuk menggunakan listrik yang aman. Pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Ya, tidak boleh basah terkena air ya, Nak. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Jadi bumi kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah yang terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam. Jadi energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Apa saja sih contoh pemanfaatan energi alternatif? Yang pertama adalah
sinar matahari. Ya, sinar matahari merupakan salah satu energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Jadi sinar matahari dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Jadi dari listrik tersebut bisa digunakan untuk menyalakan lampu, bahkan untuk menjalankan kendaraan bermotor seperti mobil listrik, motor listrik, seperti itu. Energi alternatif yang kedua yaitu arus air. Arus air sungai dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ada juga angin yang dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Dan ada juga kotoran hewan yang dapat menghasilkan gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian yang kelima, panas bumi. Panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik panas bumi. Energi alternatif selanjutnya dapat diperoleh dari tumbuhan. Jadi energi alternatif yang diperoleh dari tumbuhan ramah lingkungan. Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif salah satunya adalah kentang. Kentang merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang juga dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, ini ada sapi, ternak sapi. Dari ternak sapi ini akan menghasilkan kotoran. Nah, kotoran ternak ini ditampung dalam wadah. Dan kotoran ini lama-kelamaan akan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas metana ini kemudian digunakan untuk pembakaran. Dari proses pembakaran menghasilkan uap panas yang dapat memutar turbin generator listrik. Dari turbin generator listrik ini menghasilkan energi listrik yang kemudian disalurkan ke masyarakat untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, misal untuk penerangan, untuk memasak, dan lain sebagainya. Jadi kotoran hewan ternak tadi, kotoran hewan atau kotoran ternak tersebut tidak mencemari lingkungan, kan tetapi dia bisa dimanfaatkan untuk kemanfaatan yang lebih besar lagi untuk menghasilkan energi yang lebih bermanfaat untuk manusia dan lingkungan sekitarnya. Contoh energi alternatif yang ramah lingkungan berikutnya yaitu kentang tadi ya. Jadi kentang bisa kita jadikan atau sebagai pengganti baterai alami. Jadi bisa kita perhatikan ini kentang ya, umbi kentang yang kemudian bisa menyalakan lampu LED. Jadi kita butuh ada kabel gitu ya, kemudian ada lempeng seng, ada lempeng tembaga yang kemudian disambungkan gitu ya. Ini lempeng seng dan lempeng tembaganya ditusukkan ke kentang gitu ya. Dan masing-masing lempeng dihubungkan menggunakan kabel ya. Kemudian ada penjepit buayanya itu. Penjepit buayanya dihubungkan ke lampu LED-nya. Maka kemudian umbi kentang ini akan menghasilkan energi listrik yang dapat menyalakan lampu LED-nya. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tadi kita telah belajar tentang sumber energi dan perubahannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Guru dapat difahami oleh anak-anak ya.
Sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.